各位平安，感谢神，我们可以在网上见面。Selamat pagi, saudara sekalian, kita bisa berjumpa di online ini. 让我们用一首诗歌来开始我们的敬拜。Mari kita memulai ibadah kita dengan suatu puji-pujian. Mulia, sembah Raja mulia, 敬拜主，敬拜全能的主。我们一同来唱。全能的主，荣耀能力，一切赞美都归他。敬拜主，敬拜权柄的主，从他宝座能力流出。来高举，一同高举主耶稣生命，来彰显，一同彰显耶稣荣耀王。哦，敬拜主。Ditinggikan namanya Yesus, hormatlah, muliakanlah Yesus Sang Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Ta将生命尽的荣耀，万王之王。我们来看《以赛亚书》第7章， kita lihat, kita pasal yang ke-7. Tadi kita sudah baca. 刚才我们已经念过了。我们再一次同心祷告。Sekali lagi kita masuk doa minta pertolongan Tuhan. 亲爱的天父上帝，求你借着《以赛亚书》对我们每一个人说话。Bapa Surgawi, kiranya pada pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami melalui kitab Nabi Hosea. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Hosea 书给我们看见上帝的属性。Kitab Hosea memperlihatkan kepada kita akan sifat Tuhan. 神的属性是慈爱。Atribut sifat Allah salah satu adalah cinta kasih.
但是公义也是上帝的属性. Namun bukan saja cinta kasih, tetapi keadilan juga merupakan atribut, juga merupakan sifat Allah. Jadi Allah itu penuh dengan kasih, Allah itu juga adil. 神虽然有慈爱，但是他万万不会以有罪的为无罪. Walaupun Allah itu penuh dengan cinta kasih, namun Allah sekali-kali tidak menganggap orang yang berdosa itu tidak berdosa. Ya. Jadi Tuhan tidak menganggap dosa itu biarin deh, enggak dosa. Dia adil, ya. 他是公义的. Nah, 可是耶稣第7章我们分几段ya. Pasal yang ke-7 kita bagi beberapa paragraf ya, garis besar. 第一段呢是第1节到第7节. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-7 是讲到以法莲就是以色列，记得吗？以色列就是以法莲，以法莲就是以色列ya. Jadi ayat 1 sampai 7 bicara tentang kejahatan Efraim. Efraim Israel sinonim ya. Efraim Israel sinonim. 以法莲作恶，没有一个人求告神，没有一个人求告神。你看，在这个第7章第7节最后的下半节，他们中间没有一个人求告我， saudara. Jadi Efraim itu berbuat jahat, ya. Tidak ada satu orang yang mohon, tidak ada satu orang yang berdoa kepada Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-7 ya. Semua raja mereka sudah tewas, tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepada aku, kata Tuhan. Marah ya. 没有一个人，这个国家这么大，没有一个人求告上帝。Negara Israel ya, Efraim ya pada waktu itu ya, nama Tuhan bilang di antara orang begitu banyak tapi enggak ada satu yang berseru kepada Tuhan. Parah sekali ya. 那些作恶的人啊，都是有势力的，君王啊，首领啊。Jadi orang-orang yang berbuat jahat itu orang-orang yang gedean, raja, pemimpin, 上梁不正，中国人说，bahasa Mandarin berkata, kalau yang di atas nggak benar, yang di bawah juga menceng. Atas nggak benar, bawah juga nggak benar. 所以百姓也是不好， rakyat juga nggak baik, karena pemimpin begitu contohnya. 所以第一节说什么呢？我们上一次在第5章不是看到吗？以色列生病， ya, 以色列生病是吧？有 di dalam ayat pasal yang kelima, bukankah dikatakan bahwa Efraim sakit, bisulan kan, bisul ya, pergi bukan ke Tuhan, tapi pergi ke Asyur, minta tolong sama Raja Agung. 所以来到第7章 sampai ke pasal 7， 神说我要医治他们。第7章第1节，我想医治以色列的时候，以法莲的罪和撒玛利亚的罪就显露出来。他们行事虚谎，里面有贼人入室偷窃，外面有强盗成群骚扰。Sakit bisulan, oke, umat Tuhan. Tuhan bilang apa di dalam ayat 1? Aku mau sembuhkannya. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim. Nama Israel, Efraim, sinonim tadi dikatakan ya. Jadi aku mau menyembuhkan, tersingkap kesalahannya, ya, tersingkap kesalahannya, tersingkap dosanya. Baru mau disembuhin oleh Tuhan, kelihatan dosa di dalam. Ya. Dan kejahatan Samaria. Samaria itu ibu kotanya Efraim, Israel Utara. Samaria 是北部以色列的首都. Sebab mereka melakukan penipuan, pencurian, mendobrak masuk, ya, mencuri dobrak pintu dong masuk ya, gerombolan, merampas di luar.
所以你看，上帝要医治以色列，上帝就好像医生一样，要医治以色列的病，要医治啊，这个有病啊，有伤口啊，你一定要把那个脓啊什么挤出来，对不对？要挤出来，然后呢，弄干净才放药是吗？Kalau ada bisu lah untuk orengan kayak apa, saudara ada luka-luka. Kalau kita mau obatin gimana? Mesti dibersihin dulu kan? Apalagi kalau ada nanah, ada apa, kalau mesti korek dulu, ya kan? Dibersihin dulu, baru taruh obat. Kalau nggak dibersihin taruh obat, percuma. Khasiatnya sedikit, karena udah kecampur ada nanah begitu. Ya, jadi Tuhan ini mau disembuhkan nih, ya. Jadi muncul apa? Kejahatan muncul, dosa muncul. Nah, dosa muncul. Dosa apa sih? Namanya semua ada mencuri, ya kan? Ada berdusta, ada perampokan, gerombolan-gerombolan, rombongan-rombongan. 上帝要医治，在属灵的意义说，就是上帝要赦免。Tuhan mau menyembuhkan bisul-bisul sakit mereka. Di dalam arti rohaninya Tuhan mau menyembuhkan, yaitu Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau memulihkan. Bagaimana bisa diampuni? Kamu mesti bertobat, ngaku dosa, ya kan? Jadi baru mau diampuni, ya dosa-dosanya, muncul lagi dosa-dosa. Jadi gimana ini? Dosanya mau diampuni, mau dihapus, keluar ada nipu lah, ya, ada mencuri lah, ya, ada perampok, gerombolan-gerombolan. 所以呢，为什么这样子呢？ Kenapa begitu？ 在第2节说，他们心里并不思想我纪念他们的一切恶，他们所行的现在缠绕他们，都在我面前。 Kok bisa begitu? Di dalam ayat kedua dikatakan, dan tidak terpikir mereka nggak pikir, mereka dosa-dosa nggak mikir ya, bahwa aku Tuhan yang mengingat segala kejahatan mereka. Sekalipun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. 所以当这些人呢，他们作恶的时候呢，他们没有想到说，上帝知道我作恶，上帝知道，上帝会纪念，上帝会留意我的恶行。他们没有想到这个，我听上去还是好好的嘛，你看我偷东西还是好好的。 所以他们完全没有想到说上帝会追究。Sudah waktu mereka berdosa, mereka nggak terpikir, mereka juga nggak mikirkan bahwa Tuhan akan mengingat perbuatan dosa mereka. Nanti akan dituntut. Tapi kan nggak langsung ngomong dosa, langsung dijebret gitu ya. Ada kalau yang ada, kadang-kadang ada itu ya. Tuhan mau menunjukkan kemuliaan kedaulatan dosa langsung jebret. Tapi pada umumnya nggak begitu, ya kan? Nanti udah berapa lama baru ganjaran itu hukuman baru datang. Jadi orang-orang yang berdosa itu sudah berdosa. Saya nipu, nggak apa-apa tuh. Saya juga mencuri, aman-aman saja tuh. Jadi dia pikir aman, selamat, nggak ada apa-apa. Nah, 结果怎么样呢？你说在第2节下面说，他们所行的现在缠绕他们。Apa yang mereka perbuat itu mengepung mereka. Jadi dosa-dosa mereka mengepung. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan perbuatan-perbuatan mereka, dosa-dosa mereka melilit mereka. Kalau orang udah lilit, apa dia? Tenaga bebankan juga. Ya kalau diikat biasa masih berantuk, kamu udah dililit begitu saudara, mati tubuhnya. Cepat apa juga kan? Ya, jadi dosa manusia bukan hanya dari event, saudara-saudara, dosa kamu dan dosa saya kalau kita berbuat dililit, tau gak? Kalau orang udah kelilit bisa apa? Nah, kelilit utang nih misalnya ya, udah nggak berdaya dan dia ngabur dan kesana sini, cancu itu tunggu dah. Ya. Jadi dosa-dosa mereka itu ya dosa kita lah, dosa manusia sama. Ya, jadi kita juga Israel, saudara. Urusan Israel apa hubungan sama kita? Kenapa Tuhan mau taruh di Alkitab? Artinya mereka begitu, kita pun bisa begitu.
manusia, ya kan? Nah, jadi saudara sekalian, dosa itu ya punya kekuatan untuk melilit, ya, bisa melilit orang. Waktu kita belum，当我们还没有犯罪的时候，虽然很甜啊，很美啊，很舒服呀，引诱你呀。可是你一旦犯罪，它咬住你，缠住你。Saudara, sebelum kita jatuh di dalam dosa ya, dosa menggiur kita, menggiur kita, ya, enak, ya, untung, manis, cantik, kan banyak di masyarakat ini. Orang-orang yang berduit gitu ya, oh dia pikir dia berpangkat, kaman yucian gitu. Wah, ketemu wanita, ya kan, miskin, nggak ada siapa-siapa. Dia pikir enak nih main-main nih. Tunggu udah main, dia hamil. Mau dikepret? Zaman sekarang, panggil deh nih wartawan, panggil deh masuk orang, malu. Mau kepret nggak bisa. Apa maunya dia? Kadang-kadang dibunuh dah begitu. Kalau kamu bisa bunuh, kamu bunuh orang gampang. Ya, nah udah ke lilit, sama dulu yang dilihat siapa? She's nobody, dia bukan siapa-siapa, orang susah, orang miskin. Tapi kamu berpangkat, kamu berduit, kamu tokoh masyarakat, bisa有名气的人，是吗？你怕不怕？takut nggak kalau begitu? Enak dah dia dah, apa maunya? Mau berapa? Mau berduit apa? Mau mobil, mau rumah apa? Mau kamu bisa kasih. 所以我们不要犯罪，jangan kita berdosa. 我们一犯罪，罪恶就缠绕我们。Jauhkanlah dosa apapun juga, saudara-saudara. Ya, sekali lagi ya, sebelum berdosa, dosa itu manis, ya kan, cantik. 你还没有犯罪的时候，你觉得一切都美好，semuanya enak. Dosa apa saja? Dosa berzina, ini perempuan cantik, baik, nurut, apa juga nurut, tetapi kalau udah dililit sama dia, carinya keluar tuh, ayo. 所以这是第二节给我们看见的呀。ini kita lihat yang kedua. 原先以为说上帝不纪念，上帝不纪念。Sebelumnya juga Tuhan mana ingetin sih saya berdosa gini-gini ya kan? Atau buktinya nggak apa-apa, saya mencuri, saya ini nggak apa-apa. Tunggu, ini udah dililit ya. Di dalam terjemahan Indonesia dikatakan sekarang perbuatan-perbuatan mereka itu mengepung diuber-uber. 追英文说，他们所做的追寻的就追他们了。你到哪里去追？ Kemana juga dikepung. Ya, di dalam bahasa Mandarin dikatakan dililit. 第三节，你看，第三节ayat ketiga ya dikatakan， 他们行恶，使君王欢喜，说谎，收灵喜乐。 什么人能够接近君王呢？一定是也是有钱有势的嘛，有头有面的人，才能够跟君王在一起了，是吗？他们作恶，就君王欢喜，奇怪吗？君王应该是赏善罚恶，对吗？赏善罚恶，你好的就赏赐你。 你做坏事你就刑罚你，是不是？可是现在这个君王呢，却喜欢罪恶。国家还有前途吗？没有前途，所以以后以色列也要受责掉。Saudara, di dalam ayat 3 dikatakan mereka nih orang-orang nih ya menyukakan raja, bikin raja senang dengan kejahatan mereka. Jadi ada orang-orang nih bikin kejahatan supaya raja senang. Lucu. Raja harus menjaga keadilan, keamanan di masyarakat. Samsan Faoet. Raja itu kan berkuasa. Dengan kuasa dia harus apa? Memberikan reward, memberikan upah ya kepada orang yang melakukan baik, yang benar.
ya kan? Dan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan. Ya, 所以这个赏善罚恶要很明显， saudara. Menghukum yang jahat, memberikan pujian, memberikan penghargaan kepada yang baik, ini mesti jelas. Ini mesti jelas. Kalau jahat bagaimana kalau jelas? Jadi orang takut begitu. Ini apa juga boleh seperti itu. Jadi mereka siapa? Mereka membuat kejahatan, dengan kejahatan itu bikin raja supaya raja senang. Berarti raja juga serong dong, ya kan? Dan 表示这个王也是心术不正，是不是？你这么高兴，人家做你高兴啊？ Kalau kamu nggak serong, masa orang-orang berbuat kejahatan kamu senang? Nah, ini mereka siapa? 这个他们做这个他们是谁呢？能够接近王的、靠近王的，应该是也是有头有面的人。Jadi mereka itu siapa? Mereka dikatakan menyukakan raja, bikin raja senang dengan kejahatan. Jadi siapa yang bisa bikin raja senang? Siapa yang bisa berdekatan dengan Tuhan? Kalau berdekatan dengan raja, tentu orang-orang yang bermuka, orang-orang yang berkuasa juga baru bisa dekat raja dong, ya kan? Bikin senang raja, tapi bikinnya dengan kejahatan. Coba bayangin, negara yang demikian ada hari depan nggak ada. Dan ternyata, 历史告诉我们，结果以色列给亚述撤掉。Jadi fakta sejarah memberitahu ada catatan bahwa Israel akhirnya dibasmi ya oleh Asyur karena rajanya seperti itu. Rajanya seperti itu. 第四节怎么说呢？他们行营好像火炉被烤饼的火热，从团面到发面的时候，暂时不发旺。什么意思呢？ayat 4. Sekaliannya mereka orang-orang berzina. Orang berzina seperti apa dikatakan? Seperti dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti, tukang bikin roti, ini ada pakai bos roti di sini. Ya, ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Nah, dulu bikin roti yang sekarang beda ya. Tapi teorinya sih sama. Ya, 从前做面包啊，跟现在很先进，可是它的原理是一样的。做面包是怎么样呢？从前他们是有炉，那么有炉，就晚上ya malam ya, ada dapur kan ya, khusus buat bikin. Kalau kan sekarang oven tuh sekarang. Kalau dulu kan khusus untuk bakar itu. Ya. 那晚上的时候呢，就把这个火点起来。 但是很小. Waktu malam dia api dapurnya dinyalain, tapi apinya nggak gede. Namun udah gitu bagaimana? Kenapa nggak gede? Karena si tukang roti ini suhunya dia bikin adonan. Terigu ya, diadon, kan pakai ragi. Nah ragi itu semua suka dengan fana tasya itu cenderung tuansa. Dia perlu satu malaman waktu supaya nanti ragi jadi besar gitu. Jadi waktu itu belum dibakar kan, rotinya belum dipanggang. Jadi apinya nggak usah gede-gede, ya. Jadi adonan itu semalaman nanti dia menjadi besar kan ya. Jadi itu dapurnya juga semalaman terus ada api terus, tapi bukan api gede-gede, kan belum bakar. Itunya kan belum jadi. Nah kalau jausan ne, sampai pagi itu adonannya gimana? Adonannya udah mengembang, gede, ya. Nah udah gede, ramon kenyang nah, kamu juga fangcai dulu lihat itu udah panas tuh, kan udah walaupun apinya kecil ya, semalaman kan juga dibakar itu kan panas. Nah pagi-pagi tinggalin ngebulin aja, ya, cekat ulang, itu rasa很小呀，但是到了早晨呢就很热了嘛，很热呢，就再加热，把这个面放进去，nggak lama itu jadi roti. Ya, udah siap. 这个
形容什么呢？ Hal ini melukiskan apa? Hal ini melukiskan bahwa orang-orang yang berbuat dosa itu, ya, hati yang mau berzina, hati yang mau berdosa itu menggebu-gebu。这个形容这个手里这犯罪的人啊，他们的欲望，他们的私欲，他们对女性对seks itu ya, apa nafsu, kayak apa? Kayak dapur yang udah nyala-nyala, yang udah mau mulai makan roti, begitu. 就好像这个要烤饼的时候，烤面包的时候，是火热，不是火热侍奉主，乃是火热的犯罪。Mereka tuh hatinya bergebu-gebu bukan untuk melayani Tuhan, ya, bukan untuk belajar firman Tuhan, ya, tapi bergebu-gebu itu untuk melakukan kejahatan. 所以呢，他们作恶的力量是很大的。Jadi mereka bergebu-gebu berbuat jahat, itu apa artinya saudara? Jadi kekuatan kejahatan mereka itu gede saudara, karena nafsunya gede. Dosa apa saja, dosa berzina, dosa mencuri, dosa menipu, itu bergebu-gebu. Kayak apa? Kayak dapur tuh yang udah dipanasin satu malaman itu dan paginya ngebulin lagi seperti itu. Waduh, langsung berbuat dosa. 所以呢，不单单是犯罪人所有的罪恶， ya, bukan hanya perjalanan dosa, semua dosa-dosa, rencana-rencana kejahatan, ya, nggak langsung dilakukan kan, mesti ada persiapan dulu ya, mungkin mereka rapat ini itu, ya kamu nanti ini ya, saya kamu nanti nipu ya, kamu menggiur ya, oh pura-pura jadi orang baik, nanti saya di sini, waktu dia nggak perhatiin ngomong-ngomong kamu, oh saya curi, oh saya rampas seperti itu. 时候到了就行动。 Jadi kejahatan itu harusnya apa saudara? Walaupun orang jahat, saudara seringkali orang baik melakukan pekerjaan nggak teliti, tapi orang jahat melakukan kejahatan, lihat sindikat-sindikat, 犯罪集团 itu teliti loh. Ya kan? Mereka meeting, ya mereka rapat ini itu, ya kan? Tunggu saatnya, dan mau siji kayak dapur api itu. Yang udah disiapin adonan udah diadonin. Tunggu ya, kan nggak langsung kembang. Tunggu dong itu sampai dia berkembang, dan besok panggang api dikumpulin langsung beroperasi. Ya, 这个面呢到了早晨你发了之后呢，这个炉也已经很热，再加热，就把面放进去，把饼放进去，就说他们开始行动，呀。 Begitu adonan udah mengembang, ya kan? Begitu ini udah panas, dan digebulin lagi biar marong gitu. Jadi rencana yang kan semalaman kayaknya nggak ada apa-apa ya malam ya. Music tung semua. 这晚上因为这个面等面慢慢的发起来， jadi waktu malam itu kayaknya nggak ada apa-apa ya, tapi udah adonannya udah dibikin, kan udah ragi, ya kan? Tinggal besok udah ini dah. Nah, ayo beroperasi aja besoknya. Seperti itu. Ya. 然后呢，我们看，你看第六节说什么呢？在我们往宴乐的日子，首领因酒的烈性成病。你看，王以谢曼人拉手。Saudara kita lihat di dalam ayat yang ke-6 nih, saudara. Ya. Batin mereka seperti dapur perapian, jiwa mereka dibakar, udah ngebul panas, hati mereka menyala-nyala, semalam-malam murka mereka surut, ya, pada waktu pagi menyala kembali, ya, pagi itu udah marung lagi, nyala kembali, ya, seperti api yang menjilat, ya. Jadi batin mereka ini, orang-orang mereka nih, di dalam bahasa Mandarin dikatakan ya, orang-orang ini raja-raja ini, saudara, mereka berbuat kejahatan, ya, sampai apa? Sorry, ayat 5 ya. 他们的王宴乐的日子，首领因烈酒成病。Ya. Ayat kelima, pada pesta raja nih, pada pesta raja, ya,
ya raja kita, mereka membuat sakit. Kenapa? Karena itu apa? Araknya, anggurnya terlalu keras, tau nggak? Jadi raja sampai sakit. Itu jiu tai kan. Kalau kita beli alkohol kan ada berapa persen tuh ya? Ada yang kalau kita beli dari luar nih boleh masuknya 11%. Ya, beli anggur tuh ya. Kita nggak Israel beli anggur. Yang 11% jangan jadi masalah. Kalau udah 15% udah keras. Nah, nanti kena pajak lagi ini itu 10%, 11% lewat. Nah ini saking apa? Kadar ininya terlalu keras. Jadi raja sampai mabok, raja sampai sakit loh. Ya, raja sampai mabok, raja sampai sakit. Udah dia lagi pesta. Dalam perpestaan itu raja udah mabok. Kalau orang udah mabok ngomong sembarangan deh. Ya kan? Ngomong sembarangan. Kerjanya juga sembarangan. Melakukan sesuatu yang sembarangan. Berbuat zina, apa yang ngomongan gak pernah ngomong jadi ngomongin. Seperti itu saudara. Raja loh, bayangin. Raja kalau udah mabuk begitu saudara, dia bisa memerintah nggak? Coba wahyu, 如果他喝酒喝到烈酒，他生病，你说还能够管理国家的事情吗？不能够。Kacau itu makanya. 所以呢，先知的工作是什么？ Apa tugas nabi tahu nggak? Tugas nabi itu selalu nunggu. 先知的工作就是责备。 祭司的工作就是教导了。Kalau imam biasanya ngajar ya, ngajarin apa, ngajarin hukum Taurat itu. Tapi imam waktu zaman Hosea juga nggak ngajar kan, daripada kurang ngajar. 是吗？为什么百姓不明白律法？因为祭司没有教导啊。先知呢，上帝兴起先知是要责备。如果没有犯罪的就不必先知。 Kalau nggak ada dosa, orang pada nggak dosa, nggak perlu nabi. 所以先知是很激烈的， suara nabi selalu mendegur, mengingatkan orang, ayo kembali bertobat seperti itu. Maka banyak orang nggak demen. 很多人不喜欢先知，你就是骂人dianggapnya ngomel. Ngomel sama menegur beda ya. Kalau ngomel bisa mungkin udah ada kenapa kok marah. Kalau menegur enggak, dia ada dasarnya. 责备跟骂不一样，骂可能他无理取闹，他脾气不好，他就骂。可是责备的是有基础的、有原因的，这个是的，呀。那然后你看，在第6节，首领买父的时候，你看首领买父的时候，心中火热如炉，如烤饼的整夜。 倘若到了早晨，火气就越旺。刚才我们读了第7节，众民也热如火炉。你看，百姓也是这样子，君王这样子，百姓也是这样子的。烧灭他们的官长，他们的罪人都扑倒而死，他们中间没有一个人求告我。Saudara, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala semalam-malaman. Ya, pada waktu menyala, ya. Pagi-pagi kembali api itu jadi menjelat. Ayat ke-7, mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka. Saudara, di dalam ayat yang ke-7 di dalam terjemahan bahasa Mandarin dikatakan rakyat. Orang banyak, rakyat umum, ya. Orang-orang nih kalau rajanya panas, ya. Panas, minum anggur, ya, kena kerangsang seperti itu, rakyat juga begitu. Rakyat juga begitu. 所以众民也火热，他们就烧灭他们的官长。Rakyat juga begitu, saudara-saudara. Hatinya panas, mereka mau membakar pangkat-pangkat mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Mana bisa? Kan dikasih minum arak, dia mabok atau apa? Dia ambil the bedil, ya kan? Dia mengadakan revolusi. Kan juga ming lah. Ini 追究啊，你什么你都昏昏沉沉的，他就拿起枪杆打你。在以色列的历史里面就有这样的情形。Saudara, di dalam sejarah Israel ada perkara ini terjadi. Raja pada mau gini. Jadi rakyat bagaimana nih? Ya, orang mau pemberontak, ya kan?
dia bikin kamu mabok, dia bikin ini, lalu udah mabok, udah nggak tahu apa, diambil bedil revolusi, digulingkan kamu. 以色列最后几个王就是这样子，给人家杀死了，因为他们篡位，他们那个人家杀死。Saudara, beberapa raja pada akhir-akhir kerajaan Israel, saudara, itu banyak yang dibunuh sama bawahannya. Harta susya, saka. Pejabat-pejabat ini dari kita bunuh ini, kita kasih dia minumlah arak demikian. Saudara, karena beberapa raja yang terakhir ya di Israel, bukan di Yehuda ya, kerajaan mereka itu juga dapatnya juga nggak benar. Mereka juga mengadakan apa? Tianfu, subversi. Mereka karena juga merampas. Biasanya kan kalau zaman dulu anak raja dong ya, wang haiceng gitu ya. Tapi ini bukan anaknya. Kok bisa? Dia merampas, sudah. Merampas kekuasaan. Merampas kekuasaan, dia juga dirampas akhirnya. Ada yang jadi raja baru 1-2 tahun, ada yang baru beberapa bulan, ada yang baru beberapa hari. Coba bayangin, kacau nggak itu? Kacau. Dia rampas orang punya, orang dirampas. Ada raja lagi tidur, dirajam, ditikam gitu. Bagaimana juga di rakyat ada yang punya adil dong. Raja begini itu juga raja ya. Kamu tikam dia ya, dia itu ditikam. Kasih sebentar begitu, mati deh. Kacau itu ya. 所以呢，在第7节最后，他们中间没有一个人求告我。Kata Tuhan, di antara mereka itu nggak ada satu yang berdoa, nggak ada satu yang berseru kepada aku. Kata Tuhan. 这是第1段，第2段呢，第8节到第10节， bagian yang kedua kita lihat. Itu ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ini di dalam 第7章讲到2次的烤饼. Ya, pasal 7 ini ada 2 kali bicara tentang bikin roti. Yang tadi kan udah ya, roti ya, diadon gitu ya rotinya. Ini ayat 8 sampai ayat 10 juga ada roti lain ya. Ini kan di 8节 ayat 8. 以法莲和列邦人缠战，以法莲是没有翻过的饼，外邦人吞吃他劳力得来的，他就不知道，头发斑白，他也不晓得。以色列的骄傲当面见证自己，虽然遭遇这一切，他们仍然不归向耶和华他们的上帝，也不寻求他。以法莲好像什么呢？大家那个呀。Di 4 atau di 10 ayat 8 sampai 10, Efraim mencampurkan diri di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri, Efraim sendiri, tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. 这个讲到以法莲跟外邦人掺杂在一起. Efraim ini bersekutu dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan, bangsa-bangsa yang menyembah patung-patung dan berhala. Efraim bergabung dengan mereka. 这里说以法莲是没有翻过的饼, di 8节. Ayat ke-8 dikatakan Efraim itu seperti apa? Efraim itu seperti roti bundar yang tidak dibalik. Kalau sekarang panggang roti bisa atas panggung bawa panggang gitu ya, nggak usah dibalik ya. Modern. Ada yang kayak gitu ya. Tapi zaman dulu juga ada yang kayak gitu. Tetapi ada yang bukan kayak gitu, jadi udah balik. Ini dipanggang dia, jadi balik dong, balik, ya kan? Nah, Efraim seperti roti bundar yang nggak dibalik. Yang dibalik gimana? Sebelah angus, sebelah masih mentah, ya kan? Yang angus kan itu keras, yang masih mentah itu masih kayak ada lembek-lembek gitu ya, masih ada air-airnya gitu ya, lembek. Efraim begitu. Terhadap Tuhan, Efraim hatinya keras. Ditegur apa? Melawan Tuhan. Tetapi terhadap bangsa-bangsa lain lunak, lembek. Kayak roti yang nggak dibalik tuh, masih lunak.
Jadi hati Israel, hati Efraim terhadap bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang menyembah patung berhala, nurut, lembek, tapi terhadap Tuhan, kayaknya udah gosong tuh, yang udah angus tuh, keras. Bahkan Tuhan tegur pakai nabinya, dilawan, seperti itu. Itu artinya, Efraim seperti roti bundar yang enggak dibalik. 所以呢，他们跟外邦人掺杂在一起，可是他们没有跟神交通。Mereka bercampur baur ya dengan bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang menyembah patung berhala, tapi mereka nggak bersekutu dengan Tuhan, nggak stabil kan, 不平衡。他们属灵的状况不平衡，jadi keadaan rohani mereka itu saudara tidak stabil. Sikap mereka juga berubah. Sikap mereka terhadap Tuhan dan terhadap bangsa-bangsa lain juga berubah. Seharusnya terhadap Tuhan bagaimana? Lunak, itu sehingga sedang berubah, sama ditegur dia terima. Ini enggak. Tapi sama bangsa lainnya takut, minta tolong. Ya, 他们有困难的时候，他们曾经爱来到埃及，你知道吗？ Waktu Efraim mengalami kesulitan, mereka kirim orang ke Mesir, malah kirim tentara, bantu kita. 结果埃及也不能够帮助他们， Mesir juga bisa bantu. Oh, 他们拿钱给亚述，给雇佣军帮助我。亚述拿了你的钱，还是要打你。Mesir nggak bisa bantu nih, kirim orang ke Asyur, kasih duit ya mama cuma-cuma. Emang anaknya bapaknya kasih duit lah, duit dimakan orang tetap digebuk. Dan setelah ada email, betapa bodohnya manusia. 所以呢，以法莲第9节，外邦人吃他们劳苦得来的，他们还不知道。他们的头发白了，劳苦啊，害怕了，头发白了，他不知道。Ayat ke-9, jadi hasil jeripaya Efraim itu, ya, dimakan sama bangsa-bangsa yang lain itu, yang diminta tolongan dia, baru dia tolong, duitnya dimakan, orangnya dulu. Hasil jeripaya dimakan, sehingga dia berjeripaya. Rambutnya uban dia masih nggak tahu. Sedih nggak kamu dulu masih nggak tahu? Saya jadi ingat gini waktu saya di Mississippi sekolah ya saudara. Kita kalau mau kemana-mana, kalau mau ke pasar, kalau apa mau kemana, ikut nebeng yang punya mobil gitu. Ada satu kali saya lupa saya mau kemana ya. Jadi di dalam mobil itu ramai, kayaknya mau antar saya pada temen mau pulang gitu ya ke bandara ke Taufijisha. Kan duduknya dekat nih. Yang nyetir ini orang Malaysia, Tun, yang Tun si Tun kita panggilnya ya. Istrinya orang Taiwan, Rupi, si Pem. Mereka duduk depan dong, gitu ya. Kita nih debat di belakang. Itu Tun Heng kira-kira udah mau 30 kali ya, hampir. Si Pem istrinya masih udah baru 20-an. Jadi lagi duduk-duduk kan kita di belakang kan mobilnya bukan mobil gede gitu ya. Jadi ada satu orang bilang, Yupin, ini upai taufa lah. Pem, lu ada uban? Kaget dia, si Pem. Masa gue baru umur 2 bulan udah ada uban ya? Jadi dia kan gini, Tun Heng, wah upai taufa lah. Jadi dia gebrak ininya, suaminya, Tun, kok gue jadi ada uban nih? Dia bilang gitu ya, gara-gara lu kali ini kawin malu nih ngurus-ngurusin gitu ya. Jadi dia kayaknya kaget, dia shock gitu ya. Ada rambut putih baru umur 20-an, ya. Jadi ini suami nih gimana nih rambut putih? Rambut putih saya pun setahu dia malu. Kita yang di belakang lihat itu ada rambut putih mana ini? Seperti itu. Efraim juga seperti itu. Rambutnya udah ubanan dia masih nggak tahu saudara. Hasil dari payah dimakan sama bangsa-bangsa yang lain. 11 sampai 15。第11节到第15节，你看11到第15，以法莲好像鸽子，愚蠢无知，他们求告埃及，投奔亚述。他们去的时候，我必将他们杀亡在他们的身上，我要打下他们如同空中的鸟，我必按他们会众所听见的惩罚他们。然后呢，惩罚他们以后怎么样呢？第
第13节，他们因离弃我，必定有祸患，因为违背我，必被毁灭。我虽然要救赎他们，他们却向我说谎，他们并不诚心求告我，乃在床上呼号。他们为求五谷新酒聚集，仍然背逆我。我虽然教导他们，坚固他们的膀臂，他们竟然抗拒我。Ayat 11 sampai ayat 15, di sini dikatakan Efraim telah menjadi seperti merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir. Nah, dia pergi ke Mesir dengan pergi kepada Asyur, minta tolong sama Mesir, minta tolong sama Asyur. Ayat 12. Apabila mereka pergi, kata Tuhan, aku akan membentangkan jaringku kepada mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka apabila mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka membentrok, ya, memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hati. Berseru, berdoa, tapi enggak dari hati, enggak jujur, serong. Tapi mereka meratap di pembaringan, di ranjang baring-baring gitu. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan mereka, lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Nah, saudara, di sini saya kasih tema ayat 11 sampai ayat 15. 第11到第15节小小的题目，以法莲就是好像很笨的个子。Efraim itu adalah merpati seperti merpati tolol， 只是懂得方向，你知道吗？ Merpati tolong nggak? Merpati nggak tolong loh. Merpati nggak tolong. Kan ada yang buat kirim surat tuh, dilatih, ya kan? Coba dia lepas dia ya, bawa surat ya. Jauh-jauh juga surat juga. Terus nanti berapa hari kemudian kalau jauh lihat jauh dekat ya bisa pulang, ya kan? Merpati pinter. Tetapi Efraim merpati tolong. Kenapa? Salah alamat. Salah alamat. Suruh kirim surat ke sini, dia kesana. Kirim surat nama Tuhan dong. Minta pertolongan nama Tuhan. Ke Mesir, ke Asyur. Kalau alamat goblok, merpatinya pinter, bisa pulang ini. Ini nggak bisa pulang. Nah Tuhan bilang, sampai suatu sama dia去的时候，我就拦住他们。Tuhan bilang, mau mana? Mau ke Mesir? Mau ke mana? Mau ke Asyur? Tuhan bilang, saya membentangkan jaring, mau menjala kamu. Kamu kan kayak burung kan? Apa? Jaring. Turun nih, kamu turun. Siannya di depan kan nanti bilang pasal 5. Di depan itu di dalam pasal yang ini ya, saudara ya. Pasal 5 ayat 13. Ya, pasal 5 ayat 13. Pasal 5 ayat 1. Pasal 5 ayat 1 juga ada jaring. 是吗？官长铺张网罗，是吧？要抓自己的子民，先给巴利，记得吗？Ingat kan yang minimum pasal 5 ayat 1, ya, itu petinggi-petinggi pejabat-pejabat juga menebarkan jaring. Mau menjaring siapa? Mau menjaring umat sendiri, ya kan? Mau dipersembahkan kepada Baal, ya. Tapi di sini saya sering Tuhan yang menebarkan jaring. Tuhan menebarkan jari sama mereka menebarkan jari beda, ya kan? Mereka menebarkan jari mau mencelakakan umat sendiri. Kalau Tuhan menebar jari, kamu mau begini, alamat salah, alamat, apa alamat? Dibilang dengan nurut, tebar aja jaring, di setinggi apapun jaring, turunin, rahasianya untuk mencegah kamu pergi ke sana. Baik nggak Tuhan? Baik kan sebetulnya, tapi mereka nggak terima. 他们没有接受, mereka tidak terima, saudara. Ya, di dalam ayat 13 Tuhan bilang mereka celaka itu loh. Ya, kenapa?
Karena mereka lari daripada, 他们离开上帝，上帝是师傅的泉源。我们上帝说，万有之源，万福之本。Meninggalkan Tuhan itu meninggalkan sumber berkat. Doksologi. Puji Tuhan. Doksologi. Pohon selamat, sumber berkat. Kamu meninggalkan pohon selamat, sumber berkat, mana ada berkat? Mana ada selamat? Maka dia bilang, merpati tolol. Kacau nggak itu? Merpati yang benar lebih pintar. Merpati manusia ini bodoh, bukan saya ngomong, Tuhan merpati tolol. Salah alamat. Ada juga anak-anak Tuhan ini kayak merpati tolol, maaf ya. Di sini nggak ada kali. Sakit udah ke dokter nggak baik, ya. Musuh tahu-tahu juga nggak baik. Dia ke dukun deh, dia ke orang pinter deh. Ya kan? Ada nggak Kristen-Kristenan, orang yang nggak percaya Tuhan? Oh, Kristen kok gitu? Lihat dulu, mereka nggak ngerti. Di dalam agama apa juga ada yang palsu-palsu, Kristen-Kristenan. Lu udah doa, lu udah dosa, ngaku dosa belum mana bisa, iya kan? Dia pergi ke dukun, dia pergi ke orang pintar, dia lihat bintang, dia lihat nasib, dia lihat ini ya. Kalau orang Tionghoa kan begini, kan sewana, ya kan? Nah, saudara, jangan salah alamat, ikut Tuhan, ikut yang benar. Ada yang kadang-kadang butuh, gue nggak pergi, nemenin aja, ngapain lu nemenin itu? Dulu ada satu teman saya masih kecil kenalan gitu. Saya bilang, kenapa kamu ke situ? Wah enggak, katanya nemenin. Pulang dari situ pun dia. Ini nih dia mobil yang tipu. Pulang dari situ dia untung. Karena apa? Memberi pijakan kepada iblis. Seperti itu. Dia dari kecil anak Tuhan, keluarganya anak Tuhan, saudara. Tapi ikut teman begitu. Oh saudara, jangan salah alamat. Ya, kita mesti jadi merpati yang normal nih, yang pintar nih. Tahu alamat, ada susah dapat, cari kepada Tuhan. Pohon selamat, sumber berkat, memberi nyawa kepada dia. Kita bisa nafas ini dari Tuhan. Ini ninggalkan Tuhan, celaka lah. Ya, celaka itu di dalam ayat yang ke-13. Ayat 14 bagaimana? Mereka ngerongo-rongo, ya, mereka nangis-nangis, ya, merana-rana diranjang. Ini bukan orang Yahudi ya. Orang Islam pada doa begini, berdiri loh, begini loh, ini diranjang gini. Ini doa minta-minta ke Tuhan itu diranjang, tidur. Ini adalah upacara orang yang menyembah Baal. Ya, lalu bagaimana? Mereka menoreh-noreh, tasan hancil. Minta anggur, minta berkatin, gitu, tidur di ranjang, berteriak-teriak, begitu caranya minta ke Tuhan. Itu adalah upacara orang yang menyembah berhala Baal. 你记得吗？以利亚的时候，要求人的，看哪一个是真神，哪一个是假神，对吗？然后献祭，真神会降火从天上，献祭是要用火烧，但是没有点火，火从上面烧。 是吧？他们求没有，结果以利亚一祷告，火从天上。这外邦怎么样？呼求拿这个刀来刺身子吗？那个是拜巴力的。Saudara ingat waktu ada duel Nabi Elia sama nabi-nabi palsu itu, saudara. Ya, jadi mau lihat ini, Elia bilang, "Yuk jangan ini ya, mau satu-satu Tuhan, jangan ini mau itu mau." Yang benar dan Tuhan yang mana? Lalu mereka orangnya banyak. Elia bilang, "Yuk dulu, saya ini belakangan saya sendiri. Kita kasih korban persembahan. Korban kan mesti bakar, nyalain api. Ini nggak boleh nyalain api. Mesti lihat. Yang mana bisa turun api itu Allah yang sungguh, Allah yang benar." Elia bilang, "Yuk orang banyak, yuk dulu." Ya, jadi udah korban udah nih,
minta api. Enggak. Mereka dari pagi sampai petang, Alkitab bilang mereka noreh, berteriak, ambil pisau, potong-potong. Supaya apa? Supaya menyentuh hati Baal. Ya kantung sama kali. Ini kan udah berdarah-darah loh, ayo turunin api. Enggak turun juga. Elia nyindir. Dia lagi jalan-jalan, tadi gak kedengeran kamu ngomong. Kencangan, teriak lagi seperti itu. Ini. Jadi sambil tidur, kasih berkat, kasih turunin apa padi, apa gandum semua. Tuhan tidak dengar seperti itu. Itu bukan cara umat Tuhan. Ya, bukan cara umat Tuhan. Nah, ayat 15, 第15节，上帝还是爱他们，上帝还是怜悯他们。第15节，我要教导他们，坚固他们的膀臂，可是他们图谋抗拒我。Walaupun mereka demikian ya, Tuhan hanya kayak papa mama, anak kamu nakal, senakal-nakal, tak boleh susah, nggak tega lagi, gitu kan? Nah ini ayat 15, sekalipun kata Tuhan, aku telah melatih mereka, menguatkan tangan lengan mereka nih, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Tuhan bilang, aku mau nolong kamu, 我要帮助他们，可是他们拒绝我。一个对比，ada satu perbandingan，上帝是仁慈的。但是以色列人是忘恩的，恩将仇报。Jadi ada kontrasnya, Tuhan itu Maha Kasih, Rahmani dan Rahimi, ya. Tetapi umatnya itu lupa akan anugerah Tuhan, umatnya itu membalas kebaikan Tuhan dengan kejahatan mereka. Terakhir, 16节，他们归向却不归向至上者，他们如同翻倍的弓，他们做人的笑话. Ayat yang ke-16 terakhir, mereka berbalik kepada Baal, ya. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka, ya, pangkat-pangkat mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. 他们做这个成为埃及人的笑话, mereka menjadi leluconan, bahan tertawaan orang-orang Mesir. Nah, 这里第4节说，刚才前面是di depan dikatakan mereka adalah merpati tolol. Nah, sekarang mereka di sini dikatakan apa? Mereka adalah busur tipu. Busur kamu panah kan pakai adanya tuh. Busur tipu. Di dalam bahasa Mandarin, fan pe tekung, busur yang busur kan bisa begini, ini dia terbalik. Jadi kalau waktu mau memanah, karena diri sendiri. Di dalam bahasa Inggris juga dikatakan fold bow. Fold itu salah, terbalik, arah terbalik. Kalau memanah begini, jadi sini. Ya kan? Nah, saudara, karena apa? Mereka salah arah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya mereka melukai diri mereka sendiri. Mereka jatuh di tangan musuh, diketawain sama orang Mesir. 这个埃及人讥笑他们，笑他们很笨。所以第7课我给的题目，saya kasih tema di pasal ke-7, 烤饼纯个翻倍的弓。Ya, saya kasih tema yang pasal 7 ya. Roti, jadi ada 2 macam roti ya. Roti bundar yang nggak itu ya, yang nggak dibalik, ya. Ini roti yang nggak dibalik, merpati tolol, busur yang terbalik. Kamu mau milih mana? Kita berdoa ya. 亲爱的天父上帝，我们看见《何西阿书》第7章，我们看见许多你的子民的愚蠢，但是多少时候我们也有那样的愚蠢。帮助我们读圣经就好像照镜子，不要看他们，要看他们怎么样，我们又怎么样，让我们能够从中学习。Bapa kami di dalam surga, tolong kepada kami ya Tuhan. Melalui kitab Hosea pasal yang ke-7 kami melihat kekeliruan, kebodohan
kedegilan, kekerasan umat-Mu. Tuhan tolong, supaya kami tidak hanya mencela mereka, menertawakan mereka. Dari waktu ke waktu, bukankah kami juga ada mirip-mirip dengan mereka? Waktu kami ada susah, yang pertama kami cari seringkali bukan Tuhan. Kami minta tolong orang ini, minta tolong orang itu. Kami bahkan pergi ke dukun, kami pergi ke orang pinter dan sebagainya. Kami durhaka kepada Tuhan. Tuhan tolong kepada kami melalui kitab Nabi Hosea, khususnya hari ini pasal yang ke-7, kami bisa bercermin, kami bisa mengintrospeksi, memeriksa diri kami. Tolong Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 何西亚书第7章13节，上帝告诉以法莲说：“他们因为离弃我，必定有祸；因为违背我，必被毁灭。离开神是自有绝路，离开神就失去了保护，也失去了祝福。” Kitab Hosea pasal ke-7 ayat ke-3, Tuhan mengingatkan dan menegur Efraim yang menjauhkan diri daripada Tuhan dan juga yang melanggar hukum Tuhan, membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan. Manusia akan kehilangan perlindungan, juga akan kehilangan berkat. Oleh sebab itu mari kita angkat satu puji-pujian, terus berjalan dengan Tuhan. Tuhan, aku mau selalu mendekatkan diri kepadamu. 我们来唱一首诗，主，我愿亲近主，因为离开主，只有祸患，只有失去祝福，因为他是万有之源，万福之本的上帝。Tuhan adalah pohon selamat dan sumber berkat kita. Mari kita mendekatkan pohon selamat dan sumber berkat kita dengan satu puji-pujian ini. Ya. 主
有你。